Om, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Sungguh mengucap syukur kalau pagi hari ini kita boleh merayakan kebangkitan Tuhan kita. Saya percaya ini bukan hanya kebangkitan secara jasmani, tetapi ini merupakan kebangkitan kita juga secara rohani. Saya mengundang kita semua boleh untuk mempersiapkan hati kita untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat setiap penebusan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, pada hari ini kami kembali boleh mengimani apa artinya kebangkitan bagi hidup kami. Biarlah kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa Tuhan telah menang atas setiap dosa. Dan bagi kami juga ini adalah satu saatnya untuk kami menang Tuhan atas setiap pergumulan kami, untuk setiap masalah-masalah yang sedang kami hadapi, untuk setiap sakit penyakit yang sedang kami alami juga. Kiranya Tuhan kami sudah menang Tuhan, kami sudah ditebus, kami sudah boleh memperoleh pelunasan atas setiap apa yang sudah terjadi ya Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin buat ibadah ini Tuhan, kiranya pimpin mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan di atas segalanya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa anak Allah, Yesus namanya, yang sudah bangkit, yang sudah menang atas setiap kuasa dosa. Dan kita percaya bahwa ada hari esok di dalam Tuhan. Mari kita boleh menaikkan pujian bagi Tuhan sebab Dia hidup. Haleluya. Kita mau siap memuji Tuhan bagi hari ini. Kita mau menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang hidup bagi setiap hidup kita. Haleluya. Sebab hari esok punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Kita mau nyatakan anak Allah, Yesus namanya, yang sudah bangkit buat kita semua, yang sudah menang atas setiap dosa kita. Haleluya. Amin. Mari katakan anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok.
Dia hidup. Jadi berarti Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. haleluya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang sudah bangkit dan menang. Yeay. Haleluya. Mari pagi hari ini kita boleh datang untuk menyembah Dia. Sebab Dia Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Yes, Lord. Amin. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya Yesus. Engkaulah Allah yang layak untuk dipuji dan disembah ya Tuhan. Oh haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar
termulia. Haleluya Yesus. Sungguh Engkaulah yang layak dipuji Tuhan. Tiada nama lain Tuhan di bumi ini Tuhan yang layak untuk menerima pujian dan sembah kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau telah bangkit. Engkau telah menang Tuhan. Engkau yang telah menebus setiap dosa dan hidup kami Tuhan. Biar kami memuliakan Engkau Tuhan seumur hidup kami Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita supaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan boleh masuk dalam hati kita, boleh berbuah dengan lembat. Dan dengan demikian maka firman Tuhan akan bisa menuntun kehidupan kita, menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, sebab kami sadar Tuhan memang Tuhan Yesus Kristus layak untuk menerima segala kuasa, kekuatan, kekayaan, kemuliaan, hikmat, hormat, dan puji-pujian. Sebab Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Engkau adalah Allah di atas segala Allah. Bahkan Engkau adalah Tabib di atas segala Tabib. Engkau adalah Allah kami yang bangkit dari kematian, yang sudah mengalahkan maut. Tuhan, biarlah Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat kebijaksanaan untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Jamah setiap hati ya Tuhan, dan lawat setiap pribadi, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh akan mengubah hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, khususnya jemaat GPPS Kampung Duri. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mengucapkan kepada seluruh jemaat GPPS Kampung Duri
Selamat Hari Raya Paskah. Kita memperingati hari kebangkitan Yesus, hari kemenangan bersama Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, tema firman Tuhan yang saya angkat sebagai judul khotbah saya adalah berpaling kepada Sang Hidup. Sekali lagi, berpaling kepada Sang Hidup. Ayat bacaan diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai 16. Nanti akan kita baca satu persatu ayat ini. Khotbah saya akan saya bagi menjadi dua bagian besar dan nanti akan saya review. Bagian pertama adalah pendahuluan, yaitu kita mengenal apa sih itu Paskah. Supaya kita mengenal paling tidak Paskah itu apa. Kemudian yang kedua, sebagai inti dari khotbah saya adalah berpaling kepada Sang Hidup akan mendorong timbulnya apa. Sekali lagi, berpaling kepada Sang Hidup akan mendorong timbulnya apa. Dan nanti akan saya tutup dengan review, rangkuman dari inti khotbah kita, supaya kita semua boleh mengingat apa yang dikhotbahkan. Nah, mari kita akan masuk bagian yang pertama. Kita akan membaca lebih dahulu ya ayat Injil Yohanes 20 ayat 14 sampai 16. Dikatakan demikian. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang. Ia ini adalah Maria Magdalena yang datang ke kubur Yesus dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ayat 16, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Maria Magdalena datang ke kubur Yesus dan ia berusaha untuk menjenguk ke dalam kubur, maka tampaklah bahwa tempat bekas di mana mayat Yesus dibaringkan itu dalam keadaan kosong. Dan ia hanya melihat dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala Yesus dan seorang duduk di sebelah kaki di tempat mayat Yesus itu terbaring. Dan Maria Magdalena menyangka bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh orang dan sekarang dia tidak tahu ada di mana mayat itu sekarang. Oleh sebab itu dia menangis dengan sedihnya, sehingga kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dan Maria Magdalena menjawab alasan mengapa dia menangis, "Karena Tuhanku," maksudnya Yesus, "telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Dan ketika ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus itu ada di sana, dan Yesus juga bertanya pertanyaan yang sama, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Dan kembali Maria Magdalena menjawab kepada Yesus dengan jawaban yang sama kepada para malaikat, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kemudian Yesus berkata kepadanya dengan suara yang familiar, yang dikenal, "Maria," dan sadarlah Maria bahwa yang berbicara kepadanya itu adalah Yesus sendiri. Bahkan dia bermaksud untuk memegang Yesus, tetapi tidak diperkenankan oleh Yesus. Nah saudara, ketika Maria Magdalena menganggap Yesus itu mati
maka dia menangis dengan sedih. Tetapi ketika dia menyadari bahwa Yesus hidup dan sedang berbicara dengan dia, maka dia bergembira dan bermaksud untuk memegang Yesus. Saking senangnya, saudara. Jadi ini membicarakan ada satu perubahan besar yang disebabkan oleh peristiwa Paskah, peristiwa kebangkitan Yesus. Nanti kita akan membahas satu persatu perubahan apa saja yang akan terjadi, yang timbul karena dia sudah berpaling kepada Yesus sang hidup itu yang sudah bangkit dari kematian. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu bagian yang pertama, yaitu bagian pendahuluan. Kita tahu bahwa hari raya Paskah itu merupakan hari raya kemenangan umat Kristen untuk memperingati kebangkitan Yesus yang sudah mengalahkan maut, bangkit dari kematian. Nah, kita tahu bahwa kata Paskah sendiri dalam bahasa Ibrani adalah Pesak, dalam bahasa Yunani Paskah, dalam bahasa Aram Pasah, dalam bahasa Latin juga Paskah, sama dengan bahasa Yunani. Nah, kata Paskah dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, dalam terjemahan baru Alkitab Indonesia, disebutkan tidak kurang dari 80 kali kata ini disebut di dalam 72 ayat. Sedangkan kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kata Paskah disebutkan tidak kurang dari 86 kali dalam 77 ayat. Nah, menarik sekali saudara, di dalam kalender Gregorian, tanggal jatuhnya Paskah itu ada 35 kemungkinan dan selalu jatuh pada hari Minggu. Ya, jadi 3 hari setelah hari Jumat Agung, ya, hari kematian Yesus, lalu 3 hari kemudian hari kebangkitan Yesus. Hari Jumat Agung, lalu hari Minggu, kebangkitan Yesus. Nah, hari raya Paskah itu berkisar selalu antara tanggal 22 Maret sampai tanggal 25 April. Pasti berkisar di antara itu, tidak akan pernah lebih keluar dari range itu, saudara. Dan banyak sekali simbol-simbol Paskah untuk memperingati hari raya Paskah. Misalnya simbol telur Paskah, biasanya anak sekolah minggu menghias telur atau mencari telur yang disembunyikan. Dan juga ada simbol kelinci Paskah. Tetapi yang paling penting bukan simbol telur Paskah atau simbol kelinci Paskah. Yang paling penting adalah simbol terpenting dari Paskah, yaitu anak domba, yang melambangkan, menunjukkan kepada anak domba Allah, yaitu pribadi Yesus sendiri. Nah, paling tidak itulah sedikit mengenai Paskah yang perlu Bapak Ibu, saudara-saudari ketahui. Nah, kita akan masuk dalam bagian inti khotbah kita sesuai dengan tema, yaitu berpaling kepada Sang Hidup. Saya akan menguraikan berpaling kepada Sang Hidup akan mendorong timbulnya apa saja. Yang pertama, mari kita akan membaca bersama-sama di dalam surat 1 Petrus. Surat 1 Petrus, pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Perhatikan, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi timbulnya suatu hidup yang penuh pengharapan disebabkan oleh kebangkitan dari Yesus Kristus dari kematian. Jadi orang-orang yang percaya itu dikatakan telah dilahirkan kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan.
Jadi berpaling kepada Sang Hidup, pada Yesus yang sudah bangkit dari kematian, akan mendorong timbulnya yang pertama adalah pengharapan, Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik ketika murid-murid Yesus melihat Yesus mati di atas kayu salib, apa yang terjadi? Para murid-murid Yesus dihinggapi ketakutan yang sangat luar biasa dan keputusasaan. Mereka sudah menganggap tidak ada lagi yang bisa dijadikan tempat dia bersandar atau berpegang yang dapat dipercayai, karena dianggap bahwa Yesus sudah mati di kayu salib. Tetapi ketika para murid-murid Yesus berjumpa dengan Yesus yang hidup dalam suatu ruangan tertutup di mana semua pintu terkunci, kemudian Yesus tiba-tiba muncul dan mengucapkan damai sejahtera bagi kamu, dan murid-murid tersentak ketika menyadari bahwa Yesus itu hidup, sudah bangkit dari kematian, maka timbul pengharapan dari para murid. Demikian juga Maria Magdalena yang sudah kita baca dalam ayat tema. Sebelum berjumpa dengan Yesus yang hidup, yang bangkit dari kematian, Maria Magdalena menangis dengan sedihnya. Dia menganggap bahwa Yesus masih tetap mati dan mayatnya dicuri oleh orang. Tapi ketika dia menyadari bahwa yang sedang berbicara dengan dia adalah Yesus yang sudah bangkit dari kematian, maka berhentilah tangisannya. Dan saking gembiranya dia bermaksud untuk memegang Yesus, tetapi tidak diperkenankan oleh Yesus. Jadi penting saudara, kalau kita bisa mengetahui bahwa Yesus yang kita sembah bukan Allah yang mati. Yesus yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, yang sudah mengalahkan maut, yang bangkit dari kematian. Itu akan menimbulkan pengharapan dalam hidup kita. Pengharapan akan apa saudara? Akan segala janji-janji firman Tuhan. Janji-janji yang sudah disebutkan oleh Yesus melalui perkataannya, itu semuanya akan terjadi. Jadi kalau kita punya pengharapan, kita akan bisa menjadi kuat. Iman kita akan menjadi kuat dan kita akan menjadi bersemangat untuk mengabarkan Injil. Bersemangat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena pengharapan membuat daya juang menjadi tinggi. Bukan cuma daya juang, daya hidup juga menjadi tinggi, saudara. Kalau kita punya pengharapan, kalau manusia tidak punya pengharapan, dia adalah orang yang paling lemah. Dia hanya menunggu nasib. Kalau dalam keadaan sakit, dia hanya menunggu kematian itu tiba, saudara. Dalam suatu percobaan pernah dilakukan, ada 2 ekor tikus yang ditaruh di dalam 2 buah drum yang terpisah, di mana diberikan sirkulasi udara, tetapi drum dua-duanya itu ditutup rapat, gelap gulita. Cuma ada 1 drum yang dilobangi, lubang kecil di mana cahaya matahari bisa masuk. Dan kemudian kedua ekor tikus dimasukkan dalam masing-masing drum, dan setelah 1 minggu kemudian drum dibuka, maka tikus yang gelap gulita, yang tidak ada cahaya matahari, mati Bapak Ibu. Karena dia berpikir tidak ada lagi pengharapan. Kegelapan di mana-mana, tidak melihat ada satupun kesempatan untuk hidup. Tetapi sebaliknya, dalam drum di mana dilubangi dan cahaya matahari bisa masuk, tikusnya masih hidup. Karena dia berpikir ada pengharapan untuk dia bisa kembali ke alam nyata, untuk menikmati kehidupan dari sinar matahari yang masuk dalam drum yang dilobangi itu. Jadi pengharapan meningkatkan daya juang. Pengharapan meningkatkan daya hidup, Bapak. Kalau kita tahu bahwa Yesus itu bangkit dari kematian, kita pun juga sama. Pengharapan kita akan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Terutama tentang hal-hal kekekalan. Kita akan tetap percaya dan berpegang teguh kepada pengharapan kita akan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Itu sebabnya berpaling kepada Sang Hidup, di mana Yesus sudah bangkit dari kematian, akan mendorong timbulnya pengharapan bagi para murid-murid Yesus,
bagi Maria Magdalena, dan bagi kita semuanya, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita akan bangkit pengharapan kita karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Dialah sang hidup itu. Kemudian kita akan melihat berpaling kepada sang hidup akan mendorong timbulnya apa lagi. Yang kedua, kita akan membaca Roma pasal 6 ayat yang keempat. Roma pasal yang ke-6 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan demikian telah dikuburkan bersama-sama dengan dia, baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi perhatikan bahwa ketika Yesus dibangkitkan, maka kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi saudara, terjadi perubahan hidup akibat kebangkitan Yesus yang hidup dari antara orang mati. Dari kematian berpaling kepada kehidupan. Yesus yang mati menjadi Yesus yang hidup. Yesus yang mati menjadi Yesus sang hidup itu. Demikian juga kalau kita mengerti bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang telah bangkit dari kematian, maka kita juga akan mengalami perubahan hidup. Perubahan hidup apa yang akan kita alami? Mari kita akan membaca dan menyelidiki di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Perhatikan, jika Kristus tidak dibangkitkan, kamu masih hidup dalam dosamu. Dengan kata lain, ketika Yesus dibangkitkan, maka kita akan mati terhadap dosa. Tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi kita hidup bagi Allah. Terjadi suatu perubahan hidup, di mana hidup di dalam dosa menjadi hidup bagi Allah. Jadi kita sudah mati terhadap kuasa dosa, karena kita mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, yang sanggup untuk menolong kita, supaya kita bisa bertahan untuk tidak melakukan dosa dalam perjalanan hidup kita. Kita baca Roma 6 ayat 11, ditegaskan perubahan hidup yang terjadi ketika Yesus bangkit dari kematian. Roma 6 ayat 11 dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Tadi dikatakan bahwa jika Kristus tidak bangkitkan, kita masih tetap hidup dalam dosa. Tapi setelah Yesus dibangkitkan, dia menjadi sang hidup. Dikatakan kita tidak lagi hidup dalam dosa. Kita sudah mematikan segala dosa-dosa kita, dan kita berubah menjadi hidup bagi Allah. Demikian juga dengan para murid-murid Yesus. Dia mencurahkan seluruh hidupnya untuk mengabarkan Injil. Karena apa saudara? Karena dia tahu Yesus yang dia beritakan adalah Yesus yang hidup, yang bangkit dari kematian. Bahkan kalau kita mau jujur saudara, hampir seluruh murid Yesus, mereka semuanya mati syahid. Hanya Rasul Yohanes yang mati karena tua. Tapi dia sempat digoreng dalam wajan yang panas, dalam minyak mendidih, tapi tidak mati, kemudian dibuang di Pulau Patmos. Sedangkan Yudas Iskariot itu yang mengkhianati Yesus, itu dia mati gantung diri.
dan jatuh, tubuhnya tercabik-cabik oleh karang yang tajam. Nah, saudara sekalian, hampir semua murid Yesus yang lain itu adalah mati syahid. Kenapa bisa terjadi demikian? Kenapa mereka begitu berani dari seorang yang penakut ketika mengerti Yesus mati di salib, tiba-tiba berani untuk mati syahid, mengabarkan Injil, memberitakan Yesus yang hidup. Karena mereka tahu bahwa Yesus bangkit dari maut. Itu sebabnya dia bersemangat untuk bersaksi, bersemangat memberitakan Injil. Itu dampak yang kedua. Akibat berpaling kepada Sang Hidup, Yesus yang bangkit kepada kematian, akan mendorong timbulnya perubahan hidup. Yang ketiga, berpaling kepada Sang Hidup akan mendorong timbulnya kesaksian. Kita akan membaca bersama-sama Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita baca ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Ini adalah khotbah Petrus, ya, khotbah Petrus pada hari Pantekosta. Apa yang dikhotbahkan oleh Petrus? Apa yang disaksikan oleh Petrus dalam pemberitaan Injil, dalam khotbahnya kepada orang-orang Israel? Dikatakan demikian, ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ayat 24 ini penting. Tetapi Allah membangkitkan dia, membangkitkan Yesus dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Jadi apa yang disaksikan oleh Rasul Petrus, apa yang diberitakan oleh Rasul Petrus adalah mengenai Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit, Yesus sang hidup itu yang diberitakan oleh Rasul Petrus. Yesus yang sudah disalibkan oleh orang-orang durhaka, oleh orang-orang Israel, tapi telah bangkit dari kematian, karena Yesus tidak mungkin tetap berada di dalam kuasa alam maut. Suatu hal yang sangat luar biasa, membangkitkan suatu semangat yang baru, di mana para murid Yesus bersaksi tentang Yesus yang hidup, tentang sang hidup itu. Murid-murid yang lain juga sama, semua bersaksi begitu dengan beraninya, saudara, karena melihat Yesus itu adalah Yesus yang hidup dari kematian, yang bangkit dari alam maut. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-33. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Perhatikan, saya tekankan di sini, memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita memberitakan Injil, beritakanlah tentang Yesus, bukan tentang diri kita, saudara. Bukan tentang keberhasilan kita, bukan tentang bagaimana kita diberkati oleh Tuhan. Boleh saja kesaksian itu untuk penguat, tetapi inti utama
dari setiap kesaksian pemberitaan Injil itu adalah kita memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tentang Yesus yang hidup dari kematian, tentang Yesus sang hidup itu. Supaya orang-orang bisa berpaling kepada Yesus sang hidup itu. Supaya mereka muncul pengharapan, supaya hidup mereka boleh diubahkan, dan mereka boleh menyaksikan tentang Yesus yang hidup itu. Sama seperti murid-murid Yesus. Mereka bukan saja menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tapi mereka punya kuasa yang besar, di mana mereka diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun ke atas para murid-murid Yesus, Kisah Rasul 1 ayat 8, maka Roh Kudus memberikan kuasa untuk menjadi saksi. Mereka pergi keluar dari daerah, bukan cuma di Yerusalem, tetapi mereka keluar ke Yudea, ke Samaria, bahkan ke seluruh ujung bumi. Jadi semangat bersaksi timbul karena Yesus bangkit dari kematian. Itu sebabnya berpaling pada sang hidup itu penting. Kita menekankan bahwa Yesus itu adalah Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Itu membuat diri kita terdorong untuk memberitakan tentang Yesus yang hidup itu. Sehingga setiap orang yang mendengarkan tentang Yesus tentu percaya. Karena Yesus sudah mengalahkan alam maut, dan semua janji-janji Yesus yang pernah diucapkan itu akan dipercayai. Karena Yesus sudah membuktikan bahwa dia sudah mengalahkan maut, bangkit dari kematian. Nah, saudara sekalian, itulah hal yang ketiga yang timbul akibat berpaling kepada Yesus yang hidup, berpaling kepada sang hidup yang telah bangkit dari kematian. Kita akan melihat yang keempat, berpaling kepada sang hidup akan mendorong timbulnya apa? Mari kita akan membaca bersama-sama 1 Korintus pasal 15. Kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Nah, ini ada suatu padanan. Artinya demikian, ringkasnya saudara ya. Kalau Kristus bangkit dari kematian, maka ada kebangkitan orang mati. Kalau Kristus tidak bangkit dari kematian, maka tidak ada kebangkitan orang mati. Jadi berpaling pada sang hidup yang menunjukkan Yesus bangkit dari kematian akan mendorong kepastian kebangkitan orang mati. Sekali lagi, berpaling kepada sang hidup Yesus yang bangkit dari kematian akan mendorong timbulnya kepastian kebangkitan orang mati. Kita tahu ada dua macam kebangkitan yang akan dialami oleh seluruh umat manusia. Kebangkitan yang pertama, sebelum kerajaan 1000 tahun damai, itu adalah kebangkitan orang-orang benar. Mereka dibangkitkan untuk bisa memerintah bersama dengan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kemudian kebangkitan yang kedua, yang terjadi setelah kerajaan 1000 tahun damai, yaitu kebangkitan orang-orang berdosa. Mereka bangkit akan dihakimi dalam penghakiman tahta putih besar, dan mereka akan dimasukkan dalam Gehenna akibat dosa-dosa mereka. Jadi ada yang bangkit untuk mendapatkan hidup kekal dan memerintah bersama dengan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Ada yang bangkit untuk menerima hukuman, yaitu kebangkitan orang-orang berdosa. Jarak antara kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua itu adalah 1000 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini firman Tuhan menegaskan, karena Yesus sudah bangkit dari kematian, maka pasti ada kebangkitan orang mati. Jadi bagi kita yang hidup di dunia, jangan kita hidup untuk melakukan hal-hal yang berdosa.
kita hidup bermewah-mewah dengan hal-hal keduniawian. Ingat bahwa saudara akan juga dibangkitkan untuk dihukum kalau kita dikategorikan orang-orang yang tidak diselamatkan, orang-orang berdosa yang masuk dalam kebangkitan kedua. Tapi kalau saudara hidup benar, maka saudara akan masuk dalam kebangkitan pertama. Kebangkitan orang-orang benar untuk menerima pahala, memerintah bersama dengan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan kita akan menikmati hidup yang kekal di surga yang mulia. Nah saudara, pasti ada kebangkitan orang mati. Pasti ada penghakiman. Jadi bukan mati habis perkara, tidak saudara. Saudara tetap akan dituntut atas setiap perbuatan yang kita lakukan selama di dunia ini. Apakah saudara sudah melakukan hal-hal yang benar? Apakah saudara hidup sebagai orang-orang yang benar? Dan saudara sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingat saudara, Tuhan Yesus Kristus satu-satunya jalan untuk bisa dapat ke surga, untuk menerima keselamatan, untuk menerima hidup yang kekal. Kita sudah tahu dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, barang siapa percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan dalam Kisah Rasul 4 ayat ke-12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun kecuali di dalam Dia, di dalam Yesus. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun kecuali di dalam Yesus. Lalu dilanjutkan lagi, di bawah kolong langit ini tidak ada suatu nama di mana nama lain di mana manusia diselamatkan kecuali nama Yesus. Nah, saudara sekalian, mari kita mempersiapkan diri. Selama kita masih hidup di dunia ini, percayalah kepada Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Percayalah kepada Yesus sang hidup itu, supaya kita semuanya dibangkitkan kelak pada akhir zaman dalam kebangkitan pertama, kebangkitan orang-orang benar untuk menerima pahala, menerima hidup kekal, menerima keselamatan, untuk memerintah bersama Yesus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Nah, kita akan masuk bagian yang kelima. Berpaling kepada sang hidup akan mendorong timbulnya apa? Mari kita akan membaca Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus di sorga. Perhatikan, di dalam Kristus Yesus, Ia atau Yesus telah membangkitkan kita juga. Kata juga itu berarti bahwa Yesus itu lebih dahulu bangkit, kemudian Dia membangkitkan kita juga. Yesus membuktikan dahulu bahwa Dia mengalahkan maut, bahwa Dia adalah sang hidup yang bangkit dari kematian, baru Dia membangkitkan kita. Untuk apa kita dibangkitkan? Untuk memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi kebangkitan Yesus itu akan mendorong timbulnya kepastian sorga yang telah dijanjikan. Kepastian sorga yang telah dijanjikan itu pasti akan kita nikmati dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena Tuhan katakan, supaya kita tinggal bersama dengan Yesus dalam surga yang mulia. Nah, coba kita akan bersama-sama membaca dalam Injil Yohanes pasal 14 untuk menegaskan ini. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Betapa pentingnya kebangkitan Yesus. Betapa pentingnya Yesus hidup dari kematian. Injil Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Maksudnya di rumah Bapa itu adalah sorga. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kenapa Yesus bisa pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita? Karena Dia telah bangkit dari kematian. Karena Dia telah hidup dari alam maut.
dan dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ, telah pergi ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Yesus akan datang kembali, kedatangan Yesus yang kedua kali, dan membawa kamu ke tempatku, membawa kamu ke surga, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita tinggal bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Jadi kebangkitan Yesus memberikan kepastian surga yang telah dijanjikan. Karena Yesus katakan, aku pergi ke surga setelah bangkit dari kematian untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi karena Yesus sudah bangkit dari kematian, sudah hidup dari alam maut, maka surga itu menjadi suatu hal yang pasti, yang akan kita nikmati. Karena Yesus sudah menyediakan itu semuanya bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa indahnya ketika kita berpaling kepada Sang Hidup, Yesus yang bangkit dari kematian. Karena di situ akan mendorong timbulnya yang pertama adalah pengharapan. Dan yang kedua adalah perubahan hidup. Dan yang ketiga, kesaksian. Mendorong kita semangat untuk bersaksi tentang Yesus yang hidup itu. Yesus yang bangkit dari kematian itu menjadi inti dari kesaksian pemberitaan Injil. Yang keempat, kepastian kebangkitan orang mati. Baik orang-orang mati, yaitu orang-orang benar untuk menerima pahala, menerima hidup kekal, keselamatan, memerintah bersama Yesus dalam kerajaan 1000 tahun damai, maupun orang-orang berdosa yang bangkit untuk menerima hukuman dalam penghakiman tata putih besar. Dan yang kelima, kepastian surga yang telah dijanjikan, itu pasti akan kita nikmati. Karena Yesus pergi ke situ, pergi ke surga, pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, yaitu surga yang mulia, yang penuh dengan sukacita, yang kita damba-dambakan bersama. Jadi betapa pentingnya peristiwa Paskah, peristiwa kebangkitan Yesus, yang dikatakan tonggak kemenangan bagi seluruh orang percaya, orang-orang Kristen, untuk membuktikan Yesus yang kita sembah bukan Yesus yang mati, tapi Yesus yang kita sembah adalah Yesus Sang Hidup itu. Mari kita berpaling kepada Sang Hidup itu, berpaling pada Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Maka saudara tidak akan kehilangan pengharapan. Maka hidup saudara akan diubahkan, dan saudara akan semangat untuk bersaksi tentang Yesus, dan saudara akan dibangkitkan untuk menerima pahala, yaitu hidup yang kekal dan memerintah bersama Yesus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan saudara juga akan mendapatkan kepastian untuk menikmati surga yang mulia yang kita dambakan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang mendengarkan khotbah ini, khususnya seluruh jemaat GPPS Kampung Duri. Mari kita akan tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman Tuhan dapat mengubah hidup manusia. Karena di dalam firman Tuhan ada kuasa yang besar yang sanggup mengubah hidup manusia, Tuhan. Firman Tuhan akan menuntun hidup kami ke dalam jalan kebenaran. Karena firman-Mu adalah kebenaran, Tuhan. Firman Tuhan akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kami tidak jalan tersesat, tidak salah jalan, Tuhan. Biar semua yang mendengarkan ini boleh berpaling kepada Yesus Sang Hidup itu, Yesus yang sudah bangkit dari kematian, supaya kami sungguh-sungguh, Tuhan, tidak kehilangan pengharapan, supaya kami sungguh-sungguh tidak kehilangan semua janji-janji firman Tuhan yang ya dan amin adanya. Supaya hidup kami semua boleh diubahkan dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak hidup lagi dalam dosa.
Kami mematikan kuasa dosa dan hidup bagi Allah. Karena kami tahu Yesus sudah bangkit dari kematian dan kami harus meneladani Yesus. Supaya dalam hidup kami boleh memberikan kesaksian tentang Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Yesus yang bangkit dari kematian, yang menjadi satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain, tidak ada nama lain yang manusia dapat diselamatkan kecuali nama Yesus. Biar kami semuanya Tuhan boleh meyakini dan boleh menikmati kebangkitan yang pertama sebelum kerajaan 1000 tahun, kebangkitan orang-orang benar, untuk menerima pahala, untuk memerintah bersama Yesus dalam kerajaan 1000 tahun damai, menerima hidup yang kekal, bukan menerima hukuman seperti kebangkitan orang-orang berdosa. Dan supaya kami boleh bersemangat dalam mengiring Yesus, karena kami tahu ada surga yang indah yang telah dijanjikan oleh Tuhan, itu sedang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kami semua, supaya di mana Yesus berada, kami juga berada. Kami boleh tinggal bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan, hamba-Mu juga akan berdoa berkat bagi seluruh jemaat yang mendengarkan, khususnya jemaat GPPS Kampung Duri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan, usaha, dan pelayanan saudara. Tuhan memberkati saudara dengan umur yang panjang. Tuhan memberkati saudara dengan kesehatan ilahi. Tuhan memberkati saudara dengan pemeliharaan Allah yang sempurna. Tuhan memberkati saudara dengan perlindungan dari Allah. Dan Tuhan memberkati saudara dengan penyertaan dari Allah sampai selama-lamanya. Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan. Masa depanmu sungguh-sungguh ada, kata firman Tuhan. Dan engkau akan menikmati keberhasilan dan keberuntungan dalam perjalanan hidupmu. Terima kasih Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kita semua mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.